Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bapak Dr. warahmatullahi Sparta, Bapak Dr. Boni Rofianto, Ibu Sri Rahayu. Selamat siang. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bisa kita mulai ya, Pak Rofi, Pak Sparta. Silakan Bu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengadakan eh, sidang ya, Bu ya. Sidang Iya, tes. Bu. Sidang tesis atas nama Ibu Sri Rahayu Iriani dengan NIM 2024-21111069 yang berjudul Analisis Dampak Marketing Mix 7P terhadap loyalitas pasien dengan variabel moderasi citra merek rumah sakit, studi kasus di Rumah Sakit Ana dan Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Baik. Baik, Bu, panggilnya siapa ya? Bu Rahayu? Bu Sri? Iya. Dipanggilnya siapa? Kenapa, Bu? Maaf. Panggilnya siapa? Oh, Sri aja, Bu. Oke, baik. Ya, Jadi Bu Sri, hari ya. ini kita mengadakan sidang dalam 3 tahapan, 3 bagian. Ya, Iya, Bu. Pak Sparta kemana nih? Pak Sparta kok keluar? Sebentar ya, tunggu Pak Sparta dulu ya. Baik, Bu. Dah. Pak Sparta? Oh ya, oke. Masih di mute, Pak.
Saya dua device Bu, ini suaranya agak terganggu nih satu ini. Oh gitu, suaranya kecil Pak. Iya, makanya terganggu nih. Saya harus pakai satu lagi, pakai HP, tapi nggak bisa masuk HP ini. Oh iya dah, kita tunggu aja Pak. Saya Ya, mulai ya Pak. ya mulai-mulai aja Bu, mulai aja. Jadi bagian pertama nanti Ibu Sri akan mempresentasikan hasil daripada perubahan pada saat sempro ya Bu. Jadi apa yang Baik. diperbaiki nanti dikonfirmasi sehingga bab 1 sampai dengan bab 3 tidak perlu lagi dipresentasikan. Setelah nanti konfirmasi apa namanya perubahan pada sempro, langsung dilanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua nanti adalah bagian pengujian. Sehingga dalam hal ini Pak Sparta bertindak sebagai penguji ya, bukan pembimbing lagi, sebagai penguji. Kemudian ada Bapak Dr. Woni Rofianto dan ada saya nanti yang akan melakukan pengujian pada bagian kedua. Dan bagian ketiga, nanti sidang saya break sebentar. Ibu Sri sebentar meninggalkan Zoom untuk memberikan kesempatan kami melakukan penilaian ya terhadap tadi sidang hari ini. Kemudian nanti Bu Sri akan diminta kembali untuk join ya di Zoom ini, akan diberitahukan hasil daripada penilaian sidang pada siang hari ini. Jadi 3 bagian itu yang akan kita lakukan untuk sidang atas nama Ibu Sri Rahayu Iriani. Gimana Bu, sudah siap? Baik Bu, sudah siap Bu. Oke, sudah Bismillah. berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kalau sudah siap, bisa kita mulai ya, Pak Dr. Boni Rofianto dan Pak Dr. Sparta. Silakan, Ibu Sri, untuk melakukan presentasinya. Iya. Selamat siang, Ibu Eni, Bapak Rofi, dan Pak Sparta atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillah, saya akan mencoba untuk memaparkan tesis saya pada siang ini. Sesuai dengan Ibu bicarakan tadi, maka saya mungkin akan membuka tesis ya Bu ya, apa yang sudah diperbaiki ya Bu ya. Ya, Ya, baik Bu, saya share screen ya Bu. silakan, silakan. Ya. Ya, ini adalah tesis yang sudah saya perbaiki, di mana eh, usulan dari Pak Rofi waktu itu adalah studi di Rumah Sakit Ana dan Rumah Sakit Ana Medika. Judulnya sudah saya perbaiki. Kemudian daftar isi sesuai dengan persyaratan sudah saya masukkan. Di sini daftar isi sesuai dengan aturan dari IBS. Kemudian terisi juga ada daftar tabel. Begitu juga daftar gambar sudah saya masukkan di dalam daftar isi. Oh, maaf, ya. Kemudian pada pendahuluan saya juga sudah memberikan perbaikan dari masukan dari Bu Eni maupun Pak Rofi. Jadi terutama untuk tulisan di dalam bahasa Inggrisnya dicetak secara italik. Kemudian saya juga sudah merubah yang kira-kira tidak terlalu jadi saya membaca ulang, kemudian menyingkat, kemudian lagi ya. Ada tambahan pada pendahuluan ini adalah penelitian maaf sebentar Bu. Identifikasi penelitian ini mungkin saya tambahkan juga dengan beberapa kalimat. Kemudian pernyataan masalah penelitian, perumusan masalah juga sudah saya rubah sesuai masukan dari Ibu Eni. Begitu juga pertanyaan penelitian juga sudah saya rubah. Begitu juga tujuan kegunaan penelitian, yaitu menganalisis apakah produk dan segala macam sudah saya rubah sesuai saran dari Bu Eni. Kemudian batasan penelitian
manfaat praktis mungkin kata-katanya yang banyak double dan tidak terlalu tulisannya kurang jelas sudah saya rubah, sudah saya hapus sesuai dengan saran ketika itu. Saya juga membaca ulang, kemudian mendengarkan rekaman, kemudian mencatat satu persatu juga sudah saya masukkan. Kemudian penelitian ini ada penelitian manajemen rumah sakit yang terlalu banyak mengenai rumah sakit juga sudah saya singkat. Kemudian eh, mohon maaf, kemudian penelitian terdahulu ya, Bu. Indikator juga tidak indikator sudah sama. Nah, ini adalah tabel untuk penelitiannya. Penelitian terdahulu secara narasi saya buat 1 sampai 14 penelitian terdahulu. Kemudian setelah narasi dibuat, saya buatkan tabel sesuai saran dari Pak Sparta sudah dan Pak eh, dengan Bu Eni sudah gap dan sesuai dengan tabel-tabelnya. Kemudian ini kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran juga sudah saya rubah sesuai permintaan Pak Rofi bahwa cukup 3 saja yang di areanya untuk citra merek. Kemudian untuk hipotesanya saya sudah tambahkan dengan penelitian terdahulu baik secara plus maupun minus dari hasil penelitian terdahulu. Kemudian objek metodologi penelitian juga sudah ditambahkan dengan variabel measurement-nya sesuai saran dari Pak Rofi sudah diinikan. Kemudian juga sudah saya bikin definisi operasionalnya dan mengacu kepada sumber-sumber mana saja. Sesuai kuesionernya juga sudah sudah disesuaikan dengan variabel yang indikator yang ada dalam variabel ini. Kemudian saya memperbaiki beberapa dari uji-uji yang ada, termasuk regresi linear berganda saya hapus. Terakhir adalah saya memperbaiki daftar pustaka, kemudian daftar pustaka di mana permintaan Ibu Heni untuk diberikan linknya sudah saya sematkan. Kemudian questionnaire juga sudah disamakan dan dibetulkan sesuai dengan usulan atau saran ketika sempro tersebut. Terima kasih Bu Eni. Itu yang pertama. Kira-kira Bu Heni dan Pak Rofi itu saja yang saya perbaikan dari sempro sudah diperbaiki semua Bu. Oke, baik, lanjut aja ke bab 4 dan Lanjut ya. Bab 4 saya langsung presentasi aja menggunakan PowerPoint ya Bu. iya. Ya, saya stop yang ini gimana ya? Stop share ya. Oke. Saya sharing lagi. Baik Bu, sudah kelihatannya Bu? Iya, Ya, sudah. oke. Ya, makasih. Nah, judul saya mungkin saya analisa dampak marketing mix terhadap loyalitas pasien. Nah, mungkin ini saya agak skip aja. Paradigma baru rumah sakit sebagai entitas bisnis yang kompetitif sesuai dengan ini pendahuluan 1 itu adalah aksi tren dan aksi sektor kesehatan global ya Bu ya, di mana 72% meningkatkan kepercayaan pasien. Kemudian hasilnya tantangan kualitas posisi Indonesia di peringkat global itu cuma 39. Kemudian juga WHO Indonesia peringkat 68. Kemudian paradoks pelayanan kesehatan di mana kepuasan tidak menjamin loyalitas, inti dari penelitian ini, di mana tingkat kepuasan 76% tetapi pasien tidak loyal juga,
Jadi rumah sakit tidak bisa lagi hanya mengandalkan kepuasan sebagai indikator keberhasilan tunggal. Nah, kemudian pas studi kasus di rumah sakit anak, urgensi mempertahankan margin di era JKN, di mana masalah bisnis pergeseran margin pasien ini di rumah sakit anak, pasien BPJS meningkat, namun pasien non BPJS menurun sehingga marginnya juga ikut menurun. Kemudian adalah mengapa penelitian ini penting, riset gap-nya adalah 7P signifikan, Fadila Katmini berpengaruh positif ini bauran pemasaran 7P. Ini ada penelitian terdahulu. Kemudian Sri Patu dan Jana juga mengatakan uh, promotion dan physical evidence memiliki pengaruh lemah. Kemudian paradoks juga Kumar mengatakan rendah menurunkan persepsi kualitas harga. Kemudian William ada juga yang mengatakan bahwa kompetitif adalah kunci loyalitas jadi harga. Jadi paradoks penelitian ini adalah macam-macam penelitian terdahulu, ada yang pengaruhnya positif, ada yang negatif. Kebaruan studi ini mengeksplorasi kita moderasi citra merek dalam konteks budaya Indonesia yang relationship oriented. Jadi inilah riset gap-nya. Kemudian rumusan masalah 8 pertanyaan kunci sesuai dengan bab 1. 1 dengan 8 sudah di seperti yang terdahulu. Kemudian kajian literatur kerangka konseptual manajer rumah sakit yaitu SOR, yaitu pendekatan stimulus organism respon dalam membangun loyalitas pasien. Nah, di kita pendekatannya kepada marketing mix 7P, citra merek, brand image, dan loyalitas pasien. Imperatif manajemen dari regulasi menuju efisiensi operasional. Jadi landasan regulasi Permenkes tahun 2018 mewajibkan pemimpin profesional mengelola sumber daya terintegrasi dan standar mutu keselamatan pasien. Jadi rumah sakit bukan sekedar unit medis, melainkan organisasi kompleks yang membutuhkan manajemen holistik. Nah, di sini terlihat bagaimana suatu manajemen harus mengelola termasuk menjadi efisiensi operasional. Kemudian anatomi loyalitas. Kenapa loyalitas yang disasar lebih dari sekedar kunjungan ulang? Jadi loyalitas ini tidak hanya kunjungan ulang saja. Menurut Oliver tahun 98, komitmen pelanggan bertahan secara mendalam. Itu adalah loyalitas meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran. Kemudian Kotler 2002 mengatakan pelanggan yang loyal memberikan nilai jangka panjang bagi organisasi. Kemudian Smith tahun 2002 mengatakan loyalitas pelanggan perlu dirancang dan harus diciptakan. Salah satunya dikembangkan dengan menanamkan branded customer experience. Nah, kemudian juga Kotler dan Keller imunitas tuh kompetisi untuk menjadi loyal itu macam-macam tingkatannya, ada kognitif, ada attitudinal, ada juga konatif, dan ada juga behavior loyalty. Kemudian membangun ekosistem loyalitas pasien. Jadi ekosistem loyal pasien itu harus diciptakan menurut Cottrell dan Griffin 2019. Salah satunya pasien itu harus faktor paling dominan adalah kualitas pelayanan, service quality. Kedua adalah kepuasan pasien. Jadi pasien itu harus puas, kemudian harus diciptakan hubungan interpersonal. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan pasien supaya loyal? Bauran pemasaran itu harus dikelola atau harus dicek satu persatu bagaimana analisa setiap perusahaan. Kemudian harus juga untuk mempertahankan loyalitas itu harus ada citra merek dan nilai. Jadi persepsi rumah sakit bagi pasien-pasien yang datang. Salah satu kerangka teori model stimulus organism adalah SOR. Nah, stimulus lingkungan. Jadi marketing mix 7P ini produk, price sampai dengan 7. Kemudian organism atau black box adalah psikologi konsumen. Bagaimana kita harus lihat. Kemudian citra merek atau brand image juga harus dilihat. Kemudian proses keputusan. Kemudian respon atau perilaku. Loyalitas pasien, pembelian ulang, rekomendasi atau WOM juga akhirnya tercipta seperti itu. Kemudian stimulus pemasaran 7P seperti mana kita ketahui adalah produk, price, place,
promotion, physical evidence, proses, dan physical evidence. Determinan nilai utama, produk, price, dan place. Jadi produk dalam inti layanan suatu pasien rumah sakit adalah gabungan core, service medis, dan suplementari. Indikatornya ya salah satunya ketersediaan spesialis teknologi terkini, layanan 24 jam, paket terintegrasi. Kemudian price. Price bagi suatu rumah sakit adalah kompleksitas biaya. Salah satunya adalah kompleksitas biaya, finansial, psikologis, dan waktu. Nah, indikatornya adalah transparansi, tarif, kesesuaian harga, kualitas kerjasama asuransi. Place atau tempat aksesibilitas, saluran distribusi layanan kesehatan, salah satu contohnya. Kemudian, determinan pengalaman pasien atau people process. Ini pasien harus mempunyai pengalaman yang menyenangkan ya, people dan proses ini. Salah satunya adalah elemen kritis karena interaksi langsungnya. Jadi people ini elemen kritis karena merupakan interaksi langsung antara people yang ada di rumah sakit dengan pasien. Kemudian proses, sistem, dan alur. Rangkaian aktivitas dari registrasi hingga pulang. Ini juga suatu hal yang krusial harus diperhatikan. Determinan berikutnya adalah promotion, promosi dan physical evidence. Promotion, etika, edukatif, dan berbasis bukti. Bukti bukan hard selling, indikatornya adalah edukasi kesehatan, digital engagement, dan kampanye sosial. Terakhir adalah dari bauran pemasaran ini untuk rumah sakit adalah physical evidence atau bukti fisik. Jadi harus ada tangible choice yang membuktikan kualitas layanan intangible. Jadi harus dilihat, yaitu indikatornya adalah healing, improvement, kebersihan, hygiene, kenyamanan, ruang tunggu, dan sebagainya. Nah, dapat kita lihat moderasi peran vital citra merek brand image. Jadi dari marketing 7P ini, kenapa tidak langsung saja? Kemungkinan karena setiap rumah sakit atau perusahaan sudah mempunyai brand image. Nah, bagaimana peran marketing sini lewat brand image ini apakah memperlemah atau memperkuat suatu pemasaran rumah sakit atau hasil dari rumah sakit tersebut. Nah, kerangka pemikiran konseptual kami adalah marketing mix sebagai X faktor, variable, kemudian variable dependentnya atau Y adalah loyalitas dipengaruhi oleh citra merek rumah sakit. Jadi selanjutnya konteks hasil dari penelitian ini, konteks dan desain penelitian, studi kasus, studi kuantitatif kasualitas di Rumah Sakit Ana Bekasi dan Ana Medika, di mana lokusnya adalah 2 lokasi strategis rumah sakit swasta, private hospital di Jawa Barat, yaitu Ana Bekasi, kemudian Ana Medika di Bekasi Utara. Pendekatan kuantitatifnya berfokus pada data numerik untuk mengukur hubungan antar variabel secara matematis dan empiris, Kuncoro 2013. Kemudian sifat dari data yang akan diolah adalah sifat studi causal studi, membuktikan hubungan sebab akibat langsung antara variabel independen dan variabel dependen oleh efek modernisasi citra merek. Kemudian cross-sectional pengamalan dilakukan pada satu pengambilan data di satu titik waktu tertentu untuk Bu Sri langsung ke hasil penelitiannya saja. Oke, baik Bu. Nah, jadi dari hasil penelitian ini populasi dan strategi sampling, teknik non-probability proper sampling, usianya didapat dan Bu. Ya, sebentar Bu. Ya, profil demografis responden pasien rumah sakit Ana dari 156 responden sampel yang kita ambil, itu 72,9% didominasi segmen perempuan dan sisanya 27,1% adalah laki-laki. Kemudian 73,5% pengguna adalah BPJS Kesehatan, tapi 22,6% umum
3,9% asuransi swasta. Kemudian dari yang berkunjung itu 79,4% berkunjung lebih dari 5 kali. Jadi faktornya cukup tinggi yang berkunjung kunjungan ulang. Validitas dan reliabilitas instrumen atau outer model pertama diuji mengenai validitas konvergen, yaitu loading 0,7, kemudian akar AV, kemudian reliabilitas korpus alpha, kemudian multikorenitas VIF lebih kecil dari 5. Data valid dan reliable. Jadi dari ukuran outer model ini didapat semua data valid dan reliable. Kemudian kekuatan prediksi model struktural atau R-square didapat 62,8%. Model mampu menjelaskan 62,8% variabilitas atau loyalitas pasien. Ya, jadi moderat ke kuat. Yaitu didominasi oleh citra merek yang paling besar 0,16, kemudian produk 0,1, kemudian physical evidence, setelah itu adalah price. Hasil uji pengaruh langsung atau direct effect. Nah, kita menuju ke hasil hipotesa. Didapat bahwa produk diterima atau signifikan pengaruhnya, kemudian terhadap loyalitas, kemudian physical evidence atau H7 diterima atau signifikan. Yang lain kayak place, promotion, people, proses itu ditolak semua. Jadi hanya 2. Kemudian, nah, driver utama loyalitas bukti fisik layanan medis. Jadi bukti fisik dan layanan medis inilah yang utama dari rumah sakit anak, di mana determinannya koefisiennya adalah 0,42, koefisiennya untuk produk 0,362. Jadi tangible choice, pasien-pasien melihat jasa abstrak melalui bukti nyata. Kebersihan, fasilitas nyaman, dan alat modern adalah representasi visual kompetensi. Kedua adalah rational outcome, inti layanan adalah kesembuhan pasien. Jadi pasien loyal karena hasil medis efektif dan ketersediaan dokter spesialis. Apa harga lokasi promosi tidak signifikan? Price pertama, dominasi 73,5% pasien itu BPJS, menghilangkan sensitivitas biaya. Jadi karena pasien itu 73,5% adalah pasien BPJS. Kemudian place, pasien menoleransikan jarak demi dokter terpercaya. Lokasi fisik bukan penghalang, utama di era transportasi online. Jadi tidak terlalu signifikan. Kemudian promotion, industri kesehatan berbasis kepercayaan, bukan iklan. Promosi agresif justru dapat menurunkan persepsi profesionalisme. Kemudian anomali variable people dan proses. Mengapa people dan proses tidak signifikan langsung? Standar dasar keramahan adalah kewajiban, jadi hidden factor, bukan keunggulan. Kemudian kompetensi overwhelm, jadi pasien mencari dokter yang pintar, bukan sekedar ramah. Kemudian cost of access, antrian proses dimaklumi demi akses ke dokter spesialis yang bagus. Kemudian diferensiatornya produk dan physical evidence, yaitu hidden faktornya adalah people dan proses. Jadi paradoks, namun peran SDM people tidak hilang. Ia bekerja melalui mekanisme substitusi dengan citra merek. Jadi produk dan physical evidence merupakan suatu hal keunggulan dari rumah sakit anak. Kemudian uji pengaruh moderasi. Dengan ada moderasi peran citra merek, ini yang lain tidak signifikan. Kan kita melihat 3 area, yaitu people, produk, promo. Yang citra merek ini, ternyata produk dan promo tidak signifikan. Yang signifikan hanya people, tetapi arahnya berlawanan. H8 branded, P-value-nya 0,002, terdapat interaksi nyata. Citra merek hanya memoderasi aspek interaksi manusia, namun tidak mempengaruhi penilaian teknis medis. Jadi setiap orang mungkin prosesnya ada people-nya mungkin kurang ada ramah, tetapi tetap aja datang karena hal ini besarnya di BPJS. Kemudian efek substitusi interaksi citra merek dengan SDM.
brand sebagai insurance polisi. Efek substitusi terjadi ketika citra merek kuat, pasien memaafkan kesalahan minor, staf atau layanan yang standar. Institusi mengambil alih peran kepercayaan dari individu. Kemudian risiko jika brand lemah, keramahan staf menjadi satu-satunya penentu. Ini mungkin karena brandnya bagus, tinggi, sehingga hal-hal yang kecil bisa ditolerir. Independensi kualitas medis dan promosi. Mengapa citra merek tidak memoderasi produk dan promo? Jadi produk ini dianggap mutlak, ya. Kualitas medis bersifat absolut. Citra merek mentereng tidak bisa menutupi kegagalan pengobatan pasien loyal karena sembuh. Jadi promotion juga tidak berpengaruh. Jadi produk dianggap satu hal mutlak, promotion itu dianggap tidak perlu karena BPJS. Kemudian implikasi manajerial pertama dari hasil ini prioritas investasi fisik dan medis. Jadi great physical evidence artinya renovasi ruang tunggu, toilet, standar hotel, kemudian modernisasi alat medis. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh rumah sakit anak. Kemudian fasilitas lifestyle non BPJS, pembuatan kafe, coffee shop, dan spot Instagramable untuk kenyamanan pengantar dan pasien umum. Jadi mungkin harus sesuai kekinian yang saat ini. Kemudian clinical excellence, marketing fokus pada kelengkapan spesialis dan teknologi, hindari perang harga. Jadi spesialis harus lebih diperbanyak, kemudian alat-alat harus tetap diperbarui. Kemudian implikasi manajerial 2, branding dan transformasi digital. Brand building sebagai payung. Investasi reputasi institusi untuk menciptakan halo efek yang melindungi loyalitas dari variasi layanan staf, efek substitusi. Jadi tetap mungkin SOP-nya harus digencarkan lagi. Kemudian stop spanduk fisik atau fisik ya spanduk-spanduk, jadi promosi-promosi berupa spanduk sudah tidak efektif lagi. Fokus pada generated content, testimoni pasien, kolaborasi influencer kesehatan, dan e-worm, relationship marketing via sosial media itu lebih lebih tepat pada saat ini. Jadi kesimpulan strategis, loyalitas pasien rumah sakit anak tidak didorong oleh harga, melainkan kualitas nyata dilindungi oleh brand yang solid, yaitu fokus strategi pembenahan fisik atau physical evidence, kemudian kualitas klinis atau produknya, kemudian penguatan brand digital atau promotion. Itu saran kesimpulannya. Kemudian kesimpulan dominasi bukti fisik dan efek substitusi citra merek. Nah, jadi tadi substitusinya dapat pada people. Analisa dampak marketing mix terhadap loyalitas pasien dengan moderasi citra merek Sumana. Faktor pendorong adalah variabel yang berpengaruh signifikan physical evidence, bukti fisik, kemudian produk medis. Nah, ini kedua ini merupakan suatu hal yang memang ditunggu atau memang merupakan hal yang pasien inginkan dari rumah sakit anak. Faktor non signifikan adalah price dan promotion, kemudian people dan proses, faktor non signifikan. Namun harus disiasati walaupun tidak signifikan, apabila brand itu lemah, maka kan hancur juga. Jadi memang harus ada SOP yang berkesinambungan dilaksanakan secara konsisten. Kemudian keterbatasan penelitian kami adalah batasan demografi dan metodologi. Pertama, profil dan demografi, karena homogenitas responden dominasinya BPJS atau 73,5% adalah BPJS. Jadi ya mungkin terlalu homogen. Kemudian geografis dan institusi, lingkup terbatas Bekasi saja, kemudian rumah sakit hanya tipe C. Kemudian metode dan variabel, itu desain penelitiannya cuma cross-seksional, jangan sesaat. Kemudian saran, peta jalan pengembangan penelitian selanjutnya, menurut kami adalah eksplorasi variabel baru, integrasi digital service quality, misalnya dengan telemedicine dan segala macam. Kemudian studi komparasi segmen, komparasi kelas rumah sakit, misalnya tipenya
bukan C aja A atau B. Nah, ini kan lebih besar kemungkinan pasien itu adalah lebih banyak yang menggunakan biaya sendiri. Kemudian pendekatan metodologi, eh, adapun metode longitudinal untuk jangka panjang. Demikian presentasi kami, eh, Ibu Eni, Pak Rofi, dan Pak Sparta. Mungkin ada tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Baik, terima kasih Bu Sri atas presentasinya. Kami lanjutkan ke bagian kedua, yaitu sesi pengujian. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Sparta sebagai dosen penguji sekaligus sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen penguji. Silakan Pak Dr. Sparta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kesempatannya, tapi karena saya itu sudah membimbing, sudah tahu masalah, jadi mungkin saya nanti aja Bu komentarnya. Oh, Bapak belakangan. Baik, kalau begitu silakan Bapak Dr. Woni Rofianto untuk melakukan pengujian. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dokter ini. Bu Sri, pertama-tama selamat ya, Bu. Sudah sampai tahapan sidang. Mudah-mudahan hasil penelitiannya nanti bisa memberikan manfaat ya, Bu. Kontribusi Terima kasih, tambahan Pak. bagi pelaksanaan Amin. ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan tambahan insight praktis untuk implementasi di lapangan. Baik, Pak. Kalau dari perspektif saya, Bu, Iya. laporan tesis Ibu sudah sangat lengkap, komprehensif. Menurut saya hasilnya juga menarik ya, Bu. Jadi saya tidak akan banyak yang saya akan tanyakan, paling beberapa hal aja yang saya hendak konfirmasi dan nanti mungkin bisa dijadikan sebagai tambahan penyempurnaan ya, Bu, dari tulisan tesis dari Ibu Sri. Baik, Pak. Yang pertama, ini mungkin minor sih Bu, cuman kalau disempurnakan akan jadi lebih bagus. Di Baik, Pak. tulisan Ibu kan ada merefer dari Oliver ya Bu. Iya, Pak. Olivernya satu referensi atau lebih dari satu Bu? Eh, ada 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 banyak ya, ada dua kali ya, Pak ya. Oh iya, ada Iya, lebih dari satu ya Bu. iya, Nah iya, ini kebetulan tadi kebetulan kelihatan aja Bu. iya. Olivernya yang masuk ke daftar pustaka itu baru satu Bu Sri. Jadi Oh, iya, Pak. ya kurang match antara yang Ibu pakai itu lebih dari satu, tapi di daftar pustaka atau di reference ya Tambahkan ya, itu Pak. iya reference baru satu Bu. Nanti Baik, yang Pak. lain saya nggak cek ya Bu. Tadi baru Iya, itu yang pas kebetulan kelihatan aja. Itu iya, Pak. minor. Lalu yang berikutnya Bu, saya hendak klarifikasi Iya, untuk terutama yang direct effect. iya, Pak. Dalam tesis Bu Sri itu arahnya Ibu tetapkan atau memang tidak ditetapkan Bu Sri. Jadi di dalam hipotesisnya itu Ibu lebih berada di sudut pandang yang kita sudah punya usulan arah atau memang belum. Oh, yang direct ya. Ya, Yang yang direct. pengaruh positif Ya. negatifnya gitu Bu. Apakah memang Ibu sudah punya standing position dengan Oh, logik dan yang ya, referensi arah ataukah memang belum? yang direct ini kan tidak memakai moderasi ya, Pak ya. Ya, sebelum yang moderasi ya Bu. Oh ya, itu tidak, Pak. Jadi kita tidak tahu bahwa yang direct itu kan produk ya, yang hasilnya yang diterima sama physical evidence ya, Pak. Ya, Eh, jadi tujuh-tujuhnya Bu, di dalam maksudnya di dalam pengajuannya Bu di bab 2 kan bab 2 Ibu mengusulkan satu kerangka pemikiran yang kemudian diperkuat dengan pengembangan hipotesis kan Bu. ya, Nah, di situ standing position Ibu di bab 2 itu em, berarah atau tidak berarah. Jadi misalnya eh, produk
itu logically dan dukungan dari referensinya itu berarah atau memang tidak berarah? Berarah, berarah Oke. positif gitu, Pak. Ya, jadi kalau produknya semakin bagus, maka Ya, kemungkinan eh, untuk konsumen loyal akan semakin tinggi kan, Bu? semakin tinggi. Ya, benar, Ya. Pak. Semakin Secara tinggi. logik kan itu sudah sangat kuat dan sudah Sangat proven kuat. kan, Bu? Ya. Ya, itu yang Nah, utama. saya ada klarifikasi karena di hipotesis di kerangkanya atau di pengembangan hipotesis, Ibu Sri Ya. memilih pilihan tidak menetapkan arah. Kan di situnya ditulis positif negatif. Kemudian di Oh, di tujuan juga Ibu tidak memilih arah. Tetapi pada pertanyaan, Ibu menentukan pilihan arah. iya, Dua-duanya oke sih, Bu. Apakah whether kita sebagai peneliti punya standing position terhadap arah ataupun tidak gitu. iya. Nomor satu yang paling penting adalah konsistensi, Bu. Oh, Kalau iya, memang penelitian ini masih berada pada fase yang sangat muda, belum banyak iya, dilakukan penelitiannya, belum banyak benchmark hasilnya, atau hasil penelitiannya masih terlalu mixing antara yang positif, negatif dengan yang tidak ada pengaruh itu sama-sama kuat, bisa saja kita standing posisinya tidak ada arah. Tetapi kalau secara logik dan reference-nya itu sudah sangat mature, tentunya pilihan dengan arah lebih baik. iya. Apapun itu sebetulnya peneliti punya hak, Bu. Apakah kita mau punya standing position ataupun tidak. Hasil nggak Oh, masalah. iya, Nanti kan hasil kan kita bisa bahas ya, Bu. iya, Mungkin kalau yang untuk moderasi, Bu, itu bisa saja karena ada multi explanation, mungkin apalagi hasil Ibu kan menunjukkan adanya paradoks kan, Bu. iya, Bisa aja benar. kalau kita di awal itu tidak punya keyakinan yang cukup kuat, baik karena Iya, logiknya atau karena referensinya yang hasilnya mungkin mixing gitu, itu it doesn't matter. Kalau iya, moderasi, karena moderasi kan memang lebih kompleks, Bu. Kalau yang direct iya, biasanya sih relatif lebih definitif arahnya, lebih mudah dijelaskan dan lebih mudah juga kita bayangkan realita di lapangan. Tapi kembali lagi ini pilihan Ibu iya, ya, Bu. iya. Cuman perlu lebih konsisten aja. Oh, iya, Pak. Itu di tujuan penelitian ya, Pak? Ya, kalau di masalah Ibu Ya. standing positionnya ada arah. Kalau di Ah, pertanyaan juga ada arah. Di mm. tujuan itu Ibu tidak menentukan arah dan di Oh, pengembangan hipotesis Ibu tidak menentukan arah. Jadi kan seperti ada dualisme gitu, Bu. Kita oh iya. standing positionnya dengan arah atau tidak dengan arah. Mestinya ada arah yang sama ya, Pak. Konsisten ya, Pak. Konsisten, Bu. Kalau misalnya dari Iya. awal Ibu menekankan arahnya secara logika mudah dijelaskan dan banyak referensi yang menunjang ke sana, lebih baik kita Hmm. dengan arahnya, Bu. Karena ini kan bukan penelitian yang murni baru ya, Bu. Biasanya sudah well Iya, Pak. established gitu. Kalau Iya, pada penelitian konteks baru mungkin kita belum cukup, Bu, baik secara logik maupun secara referensinya untuk menentukan arah itu em, mungkin lebih aman kita memilih tanpa arah. Even peneliti sebetulnya punya hak juga kalau dia tentukan standing position. iya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. itu satu. Yang berikutnya untuk moderasinya, Bu. Untuk Iya, Pak. moderasinya ini juga konsistensi aja, Bu, masalahnya. Bu Iya. Sri mengambil posisi hipotesisnya itu dinotasi dengan angka, kan itu Iya. yang direct kan sampai 7 kan, Bu. Iya. Berarti si moderasinya ini apakah Ibu mau 8 9 10 gitu atau Oh jangan-jangan iya. hipotesisnya itu secara keseluruhan berarti H8 atau pakai sub hipotesis 8A, 8B, 8C. Ibu standing positionnya Iya. yang mana, Bu? Eh, saya rasa 8A, 8B, 8C ya. Ya boleh, Bu, nggak masalah manapun. Kan ada tiga. Karena kalau Iya. di yang existing ya, Bu, kalau di presentasi tadi Ibu pakai sub 8A, 8B, 8C. Iya. Pada hasil analisis, Ibu pakai angka 8, 9, 10. Nah, pada Oh iya, benar, pengembangan Pak. Itu. hipotesis, Ibu pakai kesatuan, agregatnya 8. Ini kan jadinya menimbulkan satu pertanyaan,
walaupun ini notasi aja ya Bu, tidak Iya, Pak. beda dengan yang tadi. Ini notasi, tapi sebaiknya dikonsistenkan aja Bu. Which is manapun Baik, boleh. Pak. Ibu mau pakai Ya, ABC juga bisa, mau pakai 8, 9, 10 juga bisa, supaya iya, pembaca lebih mudah mengikuti alur ceritanya ya Bu. iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, kalau yang direct effect kan yang terbukti ada 2 ya Bu, untuk produk sama Oh, iya, physical evidence ya Bu. iya, yang itu produk dengan physical evidence, Pak. Nah, untuk moderasinya Bu, yang terbukti yang siapa Bu? Yang moderasi itu yang terbukti itu cuman kan yang people-nya, Pak. People ya Bu. Dan itu Um, ya, Moderasi negatif ya Bu. iya, Tapi hasilnya malah menarik kan Bu. Ternyata sebegitu dilogikakan, menarik, Pak. moderasi Menarik. negatifnya itu Ibu Iya, tadi angkat sebagai paradoks yang terjadi ya Bu. Ini iya, menurut saya paradoksnya, sangat Pak. make sense ya Bu. Iya, Oke. Nah, Bu, di sini ada gambar yang seperti di kalau di paper itu gambar 4-4 nggak ya Bu? gambar 44. Iya, Gambar saya buka ya dulu ya, Pak. boleh, boleh Bu. Ya, dulu. Nah, 44 gambar apa ya, Pak? 44. Itu 4-4 itu gambar em, model penelitian dan hasilnya, Bu. Jadi Ibu menginsert Oh, iya. angka hasil ke model penelitian. Kalau ada di presentasi ini boleh juga, Bu, kita patokannya ke situ. Kalau di sini nggak ada, pakai yang di dokumen juga boleh. Ada poin yang saya hendak konfirmasi dan sarankan di sana, Bu. Halaman apa? Halamannya Kalau dari halaman itu ada di 94, Bu. halaman berapa, Pak? Maaf, Pak. 94, Bu. Kalau di presentasi ada, boleh juga sih, Bu. Tadi saya agak Oh, sambil meriksa. Kalau di presentasinya ada, bisa juga kita lihat ke situ, Bu. kalau model nggak masuk di presentasi, Pak. Oh, nggak masuk ya, Bu? Oke. Nggak dimasuk. Mungkin halamannya berapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Jadi, Halamannya 94, Bu. oh, 94, maaf, Pak. Ini dia 94. Ya, baik, Pak. Wah, ini keburu-buru nih bikinnya. Saya udah ngerti salahnya nih, Pak. Oke, di mana Bu salahnya, Bu? Iya, jadi menurut saya nih, ini kan yang tadi 8A, 8B ini nggak konsisten ya Pak, Ya, 8, 9, betul. 10, satu itu. Ya, Kemudian terbalik nih Pak. Nah, ya. terbalik antara yang ini kan people, promo ini Hmm. juga terbalik. Ini waktu sudah dikirim, saya tahu kesalahannya Pak. Terus udah gitu, Nice. memakai P-nya nih, harusnya original sampel, pakai O. Ya, koefisien regresi. Iya Pak, salah ini mau saya benerin ini. Ya, Makasih oke. Pak. Karena Ibu sudah konfirmasi, Iya, dari saya cukup, Bu. Itu aja. Bu Eni, iya Pak. tadinya saya mau mengajukan banyak pertanyaan, tapi setelah saya baca penjelasan Bu Sri sudah sangat komprehensif, jadinya saya nggak perlu nanyain lagi. Apalagi yang terakhir tadi, Bu Sri juga langsung tahu itu yang miss-nya di mana. Ini Jadi saya saya cukup. Ya, ini Terima saya baik. kasih, Bu kirim, Sri. udah tahu Pak. Makasih ya Pak. Ya, Bu. Terima Gambar. kasih Bapak Dr. Wani Rofianto. Pak Dr. Sparta, silakan. Oke, saya sebelum pertama selamat buat Bu Sri ya sudah sampai ke posisi ini. Terima kasih Pak. Dan saya juga selama bimbingan punya tantangan juga karena ini bukan ilmu saya ya. Saya Iya kurangnya Pak. dikasih marketing dan saya belajar marketing itu waktu ODP Bapindo. Itu ada hampir tiap hari selama 2 minggu.
Bukunya pakai Iya. Kotler, pakai buku yang terkenal itu. Yang kedua, saya belajar marketing juga waktu saya ambil S2 di swasta. Kan saya dua, swasta sama negeri. Kalau Iya, di Pak. UI saya nggak dapat, tapi di negeri swasta itu kalau ambil keuangan, saya dikasih marketing juga. Ke UI nggak. UI kalau ambil keuangan, marketing nggak dikasih. Nah, di marketing itu saya pakai buku wajib marketing yang terkenal itu Mas Rofi. Saya lupa itu ya. Itu saya tahu di situ. Jadi dosennya bagus banget menjelaskan. Ilmu saya di situ lah, di marketing itu. Kemudian juga ada berapa kali, sekali dua kali saya di UI itu juga menguji anak marketing ya. Saya itu ilmunya. Tapi secara detail, ini tes Bu Sri bagus sekali ya, bagus sekali dia jasa rumah sakit dan Makasih, Pak. bisa implementasikan ilmu marketing ke dalam rumah sakit. Kebetulan Bu Sri ini asuransi dan banyak kliennya rumah sakit. Jadi udah tahu Iya, persis Pak. bagaimana karakteristik rumah sakit, kondisi rumah sakit yang sesuai sampel itu dia tahu persis tuh ya. Iya, Jadi Pak. tadi itu dia menjelaskan sangat membumi sekali, seperti misalnya ada kasus hasilnya Peradok itu bisa jelasin lah ya. Ternyata Iya. kondisi rumah sakit itu beda sama produk-produk lain Pak Rofi, beda sekali. Di rumah sakit dilihatnya bukan di segi promosi yang awal, tapi bukti ini seperti apa dan juga kualitas dokternya. Harga memang nggak pengaruh karena harga itu karena banyak PJS itu. Kalau kita PJS kan, BPJS. kalau kita PJS kan nggak perlu di harga, kan ditanggung. Iya. Yang Jadi penting datang. walaupun mahal, jadi kalaupun murah dan bagus pasti dipilih. Tapi mahal nggak bagus nggak dipilih. Mahal bagus ya bagus lagi ya. Jadi pertimbangannya bukan karena mahal atau murah, tapi bagaimana kualitas fisik rumah sakit serta kualitas dokternya itu penting ya. Itu yang kadang-kadang juga rumah sakit swasta itu lainnya bagus tapi kualitas dokternya kita sama tahu lah ya. Jadi tetap aja orang lari gitu. Tapi kalau rumah sakit pemerintah meskipun karena sedikit berkurang ya, tapi kualitas dokter bagus orang datang juga ya. Datang juga padahal sesama PJS. Jadi Iya. hasilnya betul-betul real kondisi sekarang yang terjadi. Dan terus terang aja saya selama bimbingan Bu Sri ini paling aktif ya, paling kritis ya. Makasih, Dan Pak. juga saya paling kritis juga mendekapinya, terutama susunan sistematikanya karena Bu Sri ini kan belum terbiasa dan cara penulisan ya, kemudian mengungkapkan masalah itu mengkotak-kotakin ide dia itu sepusing juga tuh. Ya, saya terus terang aja, tapi Bu Sri mau mengikuti sehingga jadi skripsi lebih bagus sekarang ya. Jadi saya terus terang Makasih, aja Pak. nggak ada musatannya, cuman saya terima kasih Pak Rofi sudah menyampaikan kontennya bagus, cuman ada beberapa hal minor yang perlu diperbaiki dan itu wajar karena banyak sekali ditulis halamannya banyak, detail sekali ya. Tadi Iya, Pak. presentasi bab 4 jasa udah pusing di awal, ini kalau langsung teori segala macam, belum hasil juga, saya diam aja. Ya. Iya, Pak. Kalau diberikan kesempatan presentasi bisa 1 jam lebih nih Pak Rofi ya mereka presentasi, tapi dibatasi lah. Karena dia banyak menyita waktu saya bimbingan Pak Rofi. Jadi dari banyak bimbing saya, dia paling banyak menyita waktu. Kurang 1 jam, yang lain pada capek nunggu, dia sendiri itu ya. Karena kritis juga ya. Itu aja Terima komentar kasih, saya. Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Rofi atas masukannya ya. Dan nanti segera diperbaiki oleh Bu Sri lah. Terima kasih Iya. banyak. Demikian Pak Bu ini. Terima kasih banyak Bu ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Sparta. Bu, saya bisa stop share, Bu. Saya mau izin untuk share screen. Iya. Saya sepakat dengan Pak Dr. Woni Rofianto, kemudian dengan dengan Pak Dr. Sparta. Mungkin posisi Pak Dr. Sparta sebagai pembimbing yang tahu persis bagaimana Ibu usahanya untuk menyelesaikan. Kemudian kontennya, isinya ini untuk marketing memang Bapak Dr. Rofianto. Kalau saya baca memang menarik ya Bu ya. Makasih, Bu. Bu. Memang saya berkewajiban. Ini kewajiban saya, Bu. Iya, Bu. Kewajiban saya karena ini nantinya akan ditayangkan di perpustakaan, ya. Iya. Jadi paling tidak saya harus membantu membereskan. Ya, Terima kasih, Bu. Pertanyaan saya pertama sih sebetulnya pembimbingnya kan Pak Sparta. Iya, Bu. Tapi dokumen persetujuan tesisnya enggak ada, Ibu.
Oh, maaf Bu. Jadi dokumen-dokumen untuk tesis itu harusnya dilengkapi dulu. Tidak mempengaruhi, Bu, hanya saja Oh ya, supaya pada saat ditampilkan, ditayangkan di perpustakaan, banyak yang oh ya, nanti membaca. saya komplitkan ya Bu. Iya, Mungkin jadi kayaknya paduan. ada satu dua deh. Tapi kalau persetujuan untuk sidang ya sudah ada ya. Belum ada, Ya Bu. Bu. Nih lihat, mana saya cari Oh, di dalam ininya langsung. ya, di dalam ada Iya, dalam langsung ininya daftar ya. isi, Bu. Iya, ininya ya. Ya, nanti saya ini kan Dan yang masih paling penting lagi, ya, Bu, ya. di karya ilmiah itu adalah abstrak. Oh ya, oh abstraknya mesti dibikin dulu ya Bu ya. Iya, Persetujuannya. Oh iya Bu. abstraknya gitu loh, Bu, ya. Iya, Nah, urutannya seperti ini, Bu. Ini yang Ibu buat. iya, Harusnya urutannya begini, Bu. Daftar iya. persetujuan tesis, tanda Oh tangan iya. peserta. Yang kedua, Se- halaman pengesahan tesis. Nanti ada Iya. sidang, penguji 1, penguji 2. Oh, Itu. ini sudah ada, Bu. Maaf, Bu. Udah ada, cuman saya lupa masukkan ke dalam ininya, Bu. Mohon Iya. maaf, terima kasih masukannya, Bu. Iya, karena ini kan Iya, yang disampaikan kepada penguji ini, Bu. Jadi iya, kita iya, juga Bu. sekalipun Ibu bilang sudah, tapi kita Tahu, berkewajiban iya, saya iya, ya, Bu. Iya, kewajiban iya, saya Bu, untuk iya, mengingatkan iya, benar. itu. Terima kasih, Bu. Terima Terus kasih, Bu. ada tidak melakukan plagiat, Iya, iya. publikasi, kata pengarang, Saya ini nggak. urutannya. Dan yang Iya, penting itu abstraknya, Bu. iya, iya. Segera saya lengkapkan, Bu, Hati ya, abstraknya Bu. ya. Iya, Ya. terima kasih, Bu Eni. Kemudian bab 1 itu hanya ada 5 subbab. Oh, iya. Sehingga yang subbab 7, 6 dan Iya, 7 itu nanti disesuaikan. baik, Bu. Ya, disesuaikan. Ini urutannya udah benar, Bu. Latar belakang, Iya. identifikasi, pernyataan, pertanyaan, tujuan sampai 1 dengan 5 benar. Cuma kenapa Ibu tambahkan ini? Ini disesuaikan saja. Kegunaan sama manfaat kan sama, Bu. Oh, iya, 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 Iya kan, iya, kegunaan dan iya, manfaat kan sama. iya. Bisa Ibu tambahkan. Jadi di sini nggak perlu dikurangi, tapi bisa tambahkan kalimat di kegunaan Oh, penelitian. iya. Jadi Gitu. poin subnya ya, Bu ya. Subnya Tujuan dan itu subnya ya. batasannya nggak usah, Bu, karena batasannya Iya. itu bisa sudah tercermin mungkin pada identifikasi penelitian. Gitu ya, Bu. Oh, iya. Manfaat, Bu? Iya, ini manfaatkan sama Oh, kegunaan iya. Oke. Iya, iya, iya. Baik, Bu. itu, Iya. Bu. Ya. Ya, Nah, disesuaikan ya. iya, Ibu sesuaikan. Iya, Jangan lupa baik, Bu. abstraknya ya, Bu. Iya, baik, Bu. Segera saya bikin, Bu. Terus ini referensi lampiran, yang terakhir itu kurikulum vitae. Di MM ada Oh, kurikulum vitae. ada CV-nya, Bu Ya, ya. ada CV-nya. Ya. Iya, Bu. Oke, ini ada daftar tabel, ada daftar gambar, Iya. daftar lampiran. Di bawah ini harusnya abstrak. Oh, iya. Abstraknya ya, Bu. Nanti urutannya yang tadi itu ya, Bu. Iya, saya Ya, lihat urutannya nanti yang di tadi. Iya, jadi di nanti ABS. kalau sudah diperbaiki semuanya, oh satu lagi, Bu, logo. Ibu kan Logo. 2024 satu. Oh, Sekarang masih iya. semester 3 ya, Bu. Betul ya, semester 3 kan sekarang ya, Bu? Saya udah selesai ya saya kuliahnya ya, Bu ya. 1, 2, Iya, Bu, Ibu, nilai semester UAS-nya, 3. nilai UAS-nya Sekarang sudah masuk. keluar belum? Kenapa, Pak, Bu? Nilai UAS-nya sudah keluar semua belum? Belum. Yang belum Nah, Pak Rofi sama Pak Joko ya. Iya. Jadi iya. semester 3 ya. Iya, Ibu kan jadi Iya. semester 3. Iya. Iya. Oke. Nah, terus ini Bu, ini yang saya kuning ini ukurannya 14. Ibu lihat Oh, panduannya deh, iya, Bu. ukurannya. Ya, Logonya ukuran. juga diubah, Bu. Bukan logo ini, tapi logo yang di bawah. Logo Oh, bukan yang iya. ini, tapi sudah Ukuran berubah. 14. Iya. Iya, oke, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, masalah isi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rofi. Ya. Pada saat sempro juga sudah sudah dikonfirmasi ya Pak, ya Bu ya. Iya. Kemudian yang tadi betul sekali masalah arah, Bu. Di pertanyaan ada arahnya, positif. Sementara di tujuannya baru saya tulis nih. Waktu itu saya tulis tapi Ibu kayaknya nggak diubah deh. Ini asli dari saya ini. Oh. Iya kan? Nah, ini dia nih, Bu. Iya. Ya. Jadi nanti Iya.
disesuaikan Bu supaya Iya, konsisten. iya. Jadi seperti Iya, yang Bu. Pak Dr. Rofi sampaikan tadi, Hmm. pertanyaannya ada arahnya, kemudian tujuannya juga ada arahnya, gambar pada kerangka pikir juga ada arahnya, hipotesisnya juga ada arahnya. Sehingga Ibu Oh, nanti nggak ditanya pakai one tail atau two tail. Kalau nggak ada arahnya pakai two tail, Bu. iya. Oh, maaf, ini seharusnya saya udah rubah tadi. Ini mungkin karena ganti-ganti terus. Ya, Bu. Maaf, terima Itu, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Udah Ya, yang, ya. bisa pakai versi, Bu. Kalau mengubah itu yang versi lama jangan Iya, dihilangkan, ini versi versinya udah baru gitu. Iya. Saya Jadi udah ada rubah banyak itu. perubahan nanti, Bu. Iya, Supaya Ibu nggak bingung. saya tahu. Saya Iya, udah ikutin. iya, gitu ya, Bu. Iya. Ini kembali yang ke lama. Sebentar, Bu. Oke. Eh, bentar, Bu. Ini laptop saya kok. Saya pakai 2 device. Dah, nggak apa-apa. Masih bisa dengar, Bu, suara saya? Masih, Bu. Oke, baik. Lanjut ya, Bu. Nah, ini Iya. tadi ya, yang kuning-kuning Iya. ini Ibu baca lagi. Kalau memang mau ditambahkan ke atas silakan. Tapi yang jelas hanya sampai 1.5 subbabnya. Oh iya, baik Bu, Oke. 1 sampai 5 saja ya. Ya, ini kajiannya juga sudah, kajian teorinya sudah. Ya, kemudian saya percepat aja ya, Bu. Iya Bu. Ini apa tadi kuning tadi? Bu, tuh masih ada yang belum dicetak miring. Oh, Nih, iya Kak, yang ya. ininya belum ya? Iya. Ya. Physical juga mungkin ada typo nih, Bu. Fisikal, oh iya kelebihan H. Ya, ada Iya typo. Bu. Ibu nanti di ya kalau orang Ibu dari mana Jawa ya? Kalau orang Jawa metani gitu loh, Bu. Dipilihin lagi. Ibu Iya orang Bu. Jawa ya, Bu? Enggak, bukan Oh, Bu. bukan. Artinya dipilih lagi, Bu. Iya. Dipilih satu Saya udah persatu baca ya. 5 kali kok, jadi masih kelongkap-kelongkap ini apa yang lama ya. Makasih Bu infonya. Iya. Ya mungkin masih yang lama kali ya, Bu, yang dikirim ke kita. Maaf ya, tapi sih mungkin ya. Ini jangan lupa kalau Ibu ada tabel, jangan lupa sumber tabelnya itu dari mana. Sumber tabelnya itu adalah maaf. Sumber tabelnya itu kan Ibu yang buat ya. Jadi Iya. di sini sumber Oh, diolah sumber oleh tabelnya, oke. penulis. Sumber Iya, jadi hargai tabel kita sebagai penulis untuk dari apa penelitian disampaikan di terdahulu. sini, gitu. Baik, Ya. Bu. Oke. Terus ini juga Bu, ya. Nih, kemudian saya hanya menyarankan dari sub-sub bab ini ke tabelnya berilah sedikit prakata. Oh, jarak ya. Di prakata lah kalimat apalah sedikit satu Oh, kalimat aja sebagai pengantar gitu loh Bu. Jadi oh tidak ya. tiba langsung ke tabel gitu ya Bu. Iya, Supaya lebih sempurna nih Bu tesisnya bagus kok soalnya. iya. Jadi setiap tabel jangan lupa sumbernya ya Bu. Iya, baik, Bu. Kasih. Ini penelitian terdahulu, kemarin kan sudah saya singgung juga. Nah, kalau Ibu menulis di dalam tabelnya di sini, saya nggak tahu nih judul artikelnya apa. Kan ini hanya penulis, tahun, variabel penelitian, hasil, sama gap. Judulnya apa, Bu? Oh, masukkan judul ya, Bu. Di Iya, atas sih bagus. ada yang di narasi saya udah masukin judulnya, Nah, Bu. kan Ibu di rekap ini. Oh, oke. Kalau Oke, Bu. direkap berarti judulnya harus dibuat juga, Bu, supaya lebih Iya. kita nggak perlu nyari-nyari ke atas gitu loh, Bu. Iya, baik, Bu. Ya kan? Judul Ditambahin ya, artikel. tambahkan Iya, judul ya. iya. Inilah memudahkan si pembaca. Baik, Bu. Jadi judul artikelnya ya, Bu ya, jangan lupa. Iya, baik, Bu. Untuk semuanya. Oke, Bu. Oke. Sampai tanda kuning. Nanti saya kirim deh ini ke Ibu. Iya, makasih, Bu. Ini juga jangan lupa ini sumbernya juga ya. Sumbernya, ya, semua tabel harus ada sumber pribadi ya. Iya, diolah oleh penulis karena Ibu yang Iya. merekam, kan? Gitu. Baik. Nah, ini Bu.
Kerangka Ya, pemikiran juga begitu. Kasihlah sumbernya ya. kata Bu, kalimat gitu ya. Oh ya Bu. Jadi tidak langsung dari subjudul ke gambarnya gitu loh. Ya Bu ya. Baik Bu. Supaya lebih bagus ini kalau dibaca Iya, yang lainnya, oh kayak gini. Nah, saya iya, konfirmasi nih mulai Bu. iya. Ibu yang di moderat itu hanya 3 ya Bu? 3 aja ya Bu. Sesuai Produk, usulan Pak Rofi dan Pak Sparta ya. Pak produk, Rofi. Produk, promosi, kemudian promosi, kemudian people. pasiennya berarti ya. Kenapa Pak? People, ya people ini tenaga kesehatan Bu. Oh, Jadi suster, pegawainya. Oke. perawat, dokter, Oke, perawat dan dokter. dokter. H1-nya yang mana, Bu? Salah satunya yang produk Bu. Produk loyalitas. Ya, Berikan cirinya itu, Bu. oh ya. Tadi Pak Rofi Jadi sudah singgung, iya kan? Sudah ya singgung. ditambahin H1 gitu ya Bu ya. Iya, Iya, H1 di sini nih, Bu. Nih, ya kan? H1 iya, dalam kurung. Ibu positif ya tadi? Positif. Gitu. iya Bu. Nah, begitu, Bu. Iya. H2, H3, dan seterusnya sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok jadi Iya. 10? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8A, 8B, 8C bisa juga. Oh iya tadi, ABC ya. Iya, Jadi hipotesis 8-nya ABC ya, iya, moderatnya ya. Oke, iya. ya. Nah, jangan lupa Bu, hanya H8A, H8B, H8C. Iya, baik, saya tambahkan Konsisten Bu. Bu. Jadi yang Iya, baca yang mana nih H8ABC gitu. baik Ya. Bu. Jadi dari pertanyaan, tujuan, kemudian ini kerangka pikir, hipotesisnya juga. Nah, cek hipotesis. Ini pengembangan, ya pengembangan berarti H1-nya mana? Oh ini dia. H1, 2, sampai dengan kita lihat yang 8. Nah, Ibu H8-nya cuma 1. Iya, Ibu mestinya H8A, 8B, 8C. Gitu. Ya Bu ya? baik Bu. Oke. Ya. Bab 3. Populasinya berapa Bu? Eh, populasi 150 Bu. Tambahin 5 jadi 155 saya ambil. Populasi Bu, 150. bukan responden. Oh, Populasi. populasinya diambil dari berapa ya? Nah, tidak diketahui kan Bu? Tidak diketahui ya. Nah, kalau tidak diketahui Ibu berarti menggunakan hair et al. Nah, hair et al ini tulisannya L-nya 1. Oh iya, iya, iya. Bu, benar. Kemudian et al ini kalau di bahasa Indonesia kan DKK Bu dan kawan-kawan. Iya, Nah, berarti ini kan istilah asing. Kalau ini istilah asing di italic. oh iya, ini lupa yang ini nih. Ya. Iya, Nah, iya. berarti menggunakan hair et al ada berapa indikator Bu? Indikator 30 seluruhnya, Bu. Banyak juga ya pertanyaannya ya. Iya, banyak, Bu, karena kan 7 variabel ininya, X-nya, Bu. Iya. Indikatornya semua ada ya Bu ya? Ada. Oke. Terus Ibu ambil rule of time-nya 5, bukan 10. 5. 5. 150 ya Bu? Oke, ini Iya, setuju. Nih ya, saya konfirmasi 150 responden ya Bu. iya. Pertanyaan saya berikutnya, bagaimana Ibu cara menyebar kuesioner? Ya, kan pakai Google Form, Bu. Kemudian saya orang di rumah sakit, kemudian FO-nya saya minta tolong untuk memberikan kepada pasien-pasien yang ada BPJS dan lain-lain, baik itu yang yang rawat inap maupun rawat jalan dan seluruh pasien yang berobat pada satu waktu tertentu. Oke, baik. Nah, bab 3 sudah saya konfirmasi, bab 4. Ya, Bab 4 itu semua valid ya Bu? valid Bu, Semua reliable? reliable. Oke. Ini sudah. Hasil regresinya
Hasil regresinya halaman berapa tadi? Nih, oh enggak, nih validitas sama reliabilitas. Valid. Ini reliabilitas. Ini tidak terkena multikol ya, Bu? Tidak. Dulu deh pertanyaannya adalah, itu jadi ada berapa variabel ya, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7, Pak. 7 variabel. Iya. Kalau 7 variabel itu secara keseluruhan, berapa persen mempengaruhi daripada yang dependen? 62,8%, Bu. 62,8. Iya. Terus kalau R square adjusted-nya itu, ini kan semuanya R square, R Iya. kuadrat. Ini juga, tapi di sini ada adjusted-nya. Lebih Adjust. Kak yang mana atau lebih bagus yang mana, R square sama R square adjusted? Lebih bagus yang R square, Bu. Oh gitu, ya. Oh menurut Ibu R square ya. Jadi Iya. moderat ya Bu ya, tidak terlalu kuat ya Bu. Tidak terlalu kuat. Sedang-sedang aja, tidak lemah juga tidak kuat, dia Tidak. Iya, sedang-sedang Bu. aja gitu. Iya. Berarti sisanya berapa persen Bu? Sekarang lebih 30-an lebih ya, Bu ya. 37 atau 30, 3. Iya. 62,8 kan? Berarti Ya, 32,8. 37,2. 37 ya. Nah, itu kemana itu Bu 37,2? 37,2 ini ya mungkin karena ini kan juga ada pengaruh BPJS ya, Bu ya. Jadi loyalitasnya bisa karena macam-macam faktor, Bu. Nih Bu, Ibu baca di sini. Dijelaskan ya masih nggak kuat karena Dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar daripada model penelitian ini. iya. Di luar dari 7P itu. Sekarang menurut Ibu, Iya. kira-kira Iya. variabel apa Bu? Iya, variabelnya di luar 7P itu bisa Kira-kira juga mempengaruhi loyalitas. ya itu bisa jadi bisa dilihat dari variabel kalau bauran pemasaran ya memang variabelnya cuma itu, tapi kalau misalnya Di luar mau itu, dari di luar itu. penelitian itu ya rujukan dari pasien, kualitas utama, kemudian apa, Bu? kehandalan Kualitas apa, ya Bu? kualitas terutama. Kemudian juga mungkin tempat tinggal yang jauh. Jadi kan kalau misalnya BPJS itu kan dirujuk oleh PPK 1, Bu. PPK 1 itu klinik maupun puskesmas. Jadi ada unsur lingkungan itu juga dengan persaingan rumah sakit segitu banyaknya, Bu. PPK 1 ini juga merujuk membagi kuenya kepada rujukan-rujukan yang pasiennya juga tidak memilih rumah sakit anak, mungkin rumah sakit yang lebih dekat dengan dia. Jadi pengaruh dengan rujukan-rujukan dari PPK 1 itu, Bu. Jadi menurut Ibu, rujukan itu juga bisa mempengaruhi loyalitas. Benar. Terus kalau misalnya dari sisi tenaga kerjanya, Bu, bukan ininya kompetensi dokter. Jadi artinya keragaman terhadap klinik itu ada dokter spesialis apa bisa nggak? Ya, bisa. Nah, Jadi kayak misalnya rujukan ini misalnya di rumah sakit tipe C itu tidak punya dokter subspesialis untuk bedah jantung misalnya ya, misalnya pasang ring gitu. Nah, rumah sakit anak kan belum subspesialis. C itu subspesialisnya tidak begitu banyak, tetapi kalau di atas itu rumah sakit tipe B subspesialisnya tuh akan banyak. Nah, itu rujukan-rujukan dari PPK 1 itu baik klinik maupun puskesmas itu akan pergi ke PPK ke rumah sakit yang mempunyai subspesialis yang lebih banyak. berarti bisa ya Bu ya mengenai Bisa spesialisasi tenaga medisnya tenaga. bisa sebagai Iya, variabel untuk menentukan loyalitas juga. Kalau saya benar. sudah datang ke sana dengan dokternya cocok, kemudian Benar, Bu. cara menanganinya itu pas, kita nyaman, itu kan bisa menambah Loyalitas. loyalitas karena dia merasa Iya, bahwa saya semakin sembuh gitu loh. iya, Jadi karena datang iya, lagi ke sana kan gitu. benar. Nah, itulah yang 37, ya. 37,2%. Iya. Ibu disarankan nggak, Bu? Ya disarankan Tambahkan. gini,
salah satunya kan biaya capex ini, capital expenditure-nya ini jangan kepada iklan-iklan dengan pencetakan bro ini, tetapi dengan pengembangan tangible choice-nya. Salah satu adalah peningkatan pelayanan medisnya, yaitu misalnya alatnya lebih bagus, Ibu dokternya sarankan itu, diperbanyak. Bu. Ada di bawah, Bu. Ada ya. Ada, Oke, ada, bagus kalau gitu. ada. Ya, oke, ya. Ya. Baik. Kemudian apa ini? Ini kenapa dari 7 hanya 2 ya Bu yang diterima? Aduh, sayang banget ya. Ini yang hipotesis pengaruh langsung. Iya, Iya, Bu. langsung. Nah, memang Ya. ya ini juga mungkin tidak inkonsisten daripada responden dalam menjawab kuesioner juga, atau mungkin juga gesa-gesa dengan pertanyaan yang selalu banyak. Iya. Jadi error-error seperti ini diterima, tapi untungnya produk ini menjadi ukuran. Jadi apabila pertanyaan itu pertama dengan produk itu terjawab, tapi ke bawahnya mungkin sudah agak lemah juga ya kalau banyak pertanyaan gitu, Bu. Iya, padahal mungkin kalau pada rumah sakit ya price kita bisa anulir dengan BPJS. Place Ya, juga tadi rujukannya ada yang terlalu jauh. ya, Promotion juga tidak harusnya sudah menggunakan teknologi digital. ya, Kemudian people, tenaga kerjanya, nah ini dia mungkin tenaga kerjanya ya, dari sisi pendidikan, dari sisi benar. dokternya, keahlian ke dokternya, segala macam itu Bu bisa Iya, lihat. Itu dari SOP-nya, Bu, iya juga. prosesnya. Kalau SOP dari proses Bu, Ya, mungkin, ya kan? ya, SOP itu ya, diproses Bu, SOP-nya yang kepanjangan atau enggak gitu loh. ini, Bu, yang apa namanya, sertifikasinya harus ditingkatkan di SDM Iya, HRD-nya. iya. Ya, itu mungkin juga ya faktor-faktor banyak sekali faktor yang menyebabkan bahwa kalau plus berbanding terbalik, setuju nggak Bu dengan loyalitas? Ini kan Eh, Flash ditolak ya, Bu ya. iya Ya, ditolak. jadi Anggap ya anggap ini ditolak. diterima semua, anggap ya. Anggap. Ah, Terus ya, ini ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Artinya positif ya. apa Bu? Pikir aja. Dia signifikan diterima ya, Bu. Ya seandainya ini diterima semua Oh, ya. iya. Kalau positif artinya apa Bu? Artinya tempat flash ini ya Ini deh yang terjangkau. produk Bu, yang produk aja yang gampang. Oh, Yang produk, iya. Kalau produk ya diterima, ya berarti kan memang produknya dapat menyembuhkan pasien. Itu yang diharapkan oleh BPJS. Orang-orang pasien kan dapat menyembuhkan penyakitnya, kemudian dokternya kompeten, bisa sembuh, kemudian pengobatan-pengobatannya sangat membuat pasien itu merasa sembuhnya, dan ya satu kesatuan lah produk ini, Bu, dari pengobatnya, dari pelayanan dokternya, dari kesembuhannya, dari keperawatan holistiknya. Nah, itu produknya diterima. Jadi kalau positif itu artinya yang Ibu Iya, sebutkan tadi meningkat, iya, maka iya, loyalitasnya juga meningkat. Itu aja iya, Bu. benar. Gitu aja. Ya, jadi yang Oh, Ibu gitu. ceritakan tadi kan mengenai produknya. Iya, Berarti semakin baik kan iya, semakin meningkat. iya. Kalau positif berarti kalau produknya meningkat, loyalitasnya meningkat. Oh, iya, iya. Otomatis ya, Bu. Iya, itu Terus meningkat. positif. Iya, iya, Kalau iya. negatif berbanding terbalik, Bu. Iya, Harganya semakin naik, loyalitasnya semakin turun. Ah, makin mahal. Kan gitu. iya, tidak Nah, ini berbanding berpengaruh. terbalik. Jadi kalau Iya, price-nya naik, loyalitasnya turun. iya, Kalau price-nya turun, loyalitasnya tinggi. Berbanding terbalik gitu. iya, Itu negatif. Ya, iya, Bu. iya. Baik, Bu. Makasih, Oke. Bu. Jadi ini tadi sudah terkonfirmasi oleh, ya ini juga tadi sudah ya, Ibu tahu Iya, sama. kan saya betulkan, Bu. Pak Maaf. Rofi langsung berhenti. Langsung Iya, berhenti. Karena iya, ini saya, ini kuncinya ya, Ibu di sini iya, kuncinya perbaiki ya, Bu. iya, iya. Saya waktu udah keburu keburu di ini, saya cek lagi kan, saya cek ulang. Aduh, ini nggak saya rubah, lupa saya. Ya, Makasih, Bu. kemudian Makasih, Pak. alfanya ada yang beda-beda ya, Bu. Ada alfa Iya, 0,05, 0,1. Kenapa, Bu? iya.
Kenapa Bu? Apa? Kok memilihnya bintang 1, bintang 2, bintang 3? Oh ya, ini kan ini Bu, Probabilitasnya ada yang alfa 0,05, terus ada iya, 0,01. iya sesuai dengan standar dari ini Bu, apa namanya tadi hipotesa itu untuk apa? Untuk T statistiknya, T statistiknya kalau misal dia di bawah 0,02, nah dia tidak signifikan. Jadi ada sesuai indikator-indikatornya Bu. Berarti ini nanti diubah ini ya. Dirubah ya Bu. Ya, jangan pakai ini lagi berarti ya. Iya, pakai original Iya, sampel pakai mestinya. original Oh, sampel. Ya. iya Bu. Terus Kasih Bu. saran kritik yang aplikasi tadi sudah ya. Iya Bu. Terus oke, sudah Bu. Ini Ya, referensinya. Bu, ada yang belum ada linknya ya Bu? ya, saya udah cari Bu. Ada yang ini ada, tapi ini udah yang udah banyak saya ini Bu. Yang artikel-artikelnya hampir hampir semua ya Bu ya. Kalau mungkin di bawah ya Bu ya, artikel-artikelnya, buku-bukunya ada. Saya udah masukin Bu. Nanti saya tambahkan kalau ada lagi Bu. Iya, maksudnya linknya ya Bu. Iya, linknya. Iya Bu. Linknya ya Bu. Iya, Oke, kasih baik, Bu. itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Dokter Woni, Pak Dokter Woni Rofianto, Pak Dokter Saya Sparta, apakah ada yang cukup, bertambahkan? Bu Eni. Cukup? Pak Cukup, Bu. Sparta? Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Baik, Ibu Sri, karena kita sudah semua melakukan pengujian di bagian kedua, kita masuk ke bagian ketiga. Kami mohon kepada Ibu Sri untuk lift sebentar, Bu. Oh, nanti Tidak, masuk lagi saya Bu. nanti dipanggil lagi. Ya, Ibu nggak usah Oh ya, kemana-mana ya, Bu. Nanti ya. 2 atau 2 menit lah, 2 menit kasih Oh, baik kesempatan Bu. kita. Jadi banyak menyatakan bahwa Ibu sudah lulus. Terima kasih Itu Bu saja. Eni. Nilainya nanti kalau semua nilai UAS-nya sudah sudah muncul, sudah ada, baru nilai Baik Bu. tesisnya nanti tanya sama Mbak Elin. Ini karena untuk angkatan yang semester 3 semuanya begitu. Iya, Gitu terima aja. kasih. Jadi Makasih selamat ya Pak. Bu ya. Selamat Ya, terima sekali kasih. lagi kepada Bu Terima Sri. kasih. Iya, Salam buat keluarga. terima kasih Kemudian banyak. pesan dari kami, kalau tolong jaga nama baik Indonesia Banking School, terutama yang integrity ya Bu. Yang garis Terima kasih lurus Bu. itu, kalau di logo Ya. kita garis lurus itu Bu. Iya, baik Bu. Nah, itu Ya. terutama itu dijaga. Kemudian kalau selama kita berinteraksi, mungkin kalau saya hanya di grup aja Bu ya, kadang saya nulis Iya, agak keras dengan mahasiswa ya, saya mohon maaf itu. nggak apa-apa Karena Bu. memang itu Terima kewajiban kasih. saya Bu, Iya, kewajiban iya saya Bu. Saya mengingatkan. mengerti Supaya bisa Bu. cepat selesai gitu aja, saya gitu aja. Iya, masih banyak yang lain kan Ibu. Iya, iya. Ya, Jadi terima selamat ya kasih Bu, juga. sekali Ya, lagi. makasih Bu Eni, terima Iya, kasih banyak. oke. Juga terima kasih kepada Pak Woni atas kesediaannya menguji dan bimbingannya selama ini ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga ke Pak Sparta yang telah membimbing saya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya selama ini Pak. Ya, Oke, baik. bagi Apa saya, gimana? Sudah lanjut Bu? ya saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan saya pada ibu-ibu. Mau bulan puasa, mohon maaf lahir batin ya Iya, Bu Eni. iya, Semuanya kita sama-sama. puasakan ya Pak ya. Iya. Oke, Berokin Pak puasa. Dr. Woni Rofianto, kalau ada yang mau disampaikan silakan Pak. Oke, Baik Pak. baik. Selamat ya Bu Sri sekali lagi Iya, terima atas kasih Pak. Makasih Pak keberhasilan Rumi. studinya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada segenap manfaat ya Bu yang bisa diambil dari situ dan mudah-mudahan juga bisa disumbangkan kembali pada lingkungan sekitar Ibu dan memberi banyak kebermanfaatan bagi banyak pihak ya Bu. Baik Dan Pak. saya juga sebagai pribadi dan juga mewakili segenap sivitas akademika, jika ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan, mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat yang baiknya saja ya Bu, karena Iya, manusia sama-sama tempatnya ya Pak. tempatnya salah dan hilaf. Dari Iya. saya cukup Bu Eni. Baik, Iya. terima kasih Pak Makasih Dr. Pak. Woni Makasih Pak Rofianto. Rofi. Pak Dr. Terus Sparta, silakan Pak, kalau ada yang mau Eh, sampaikan. Terima kasih Bu Eni, Pak Rofi, kemudian selamat buat Bu Sri ya. Akhirnya terima kasih Pak. mudah-mudahan ilmunya bisa berkah ya, bisa digunakan untuk membantu teman manusia, kemudian juga membantu yang lain ya, juga bisa mengembangkan meskipun itu udah pensiun Bu ya, udah pensiun.
Iya, Pak, udah pensiun, Dia Pak. sudah pensiun tapi bisa digunakan kepada anak muda. Seperti Iya, Bu terima Yeti kasih. Bapak yang selamat Bu ya, mudah-mudahan Amin, bisa terima kasih, jadi Pak. kebanggaan buat anak-anak dan nanti Ibu ya. Iya, Bisa makasih banyak, Pak Sparta. keluarga Mohon bisa maaf ya, siap. Pak. Terima kasih Bu. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, saya Iya. rasa cukup sidang kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Foto, warahmatullahi foto. wabarakatuh. Kenapa, Pak? Oh, foto dulu. Foto. Oh, Foto foto. dulu. Ya, silakan Ya. Pak. Foto, Iya. Pak. Ya. Foto ya, 1, 2, 3. Dah. Dah Bu. Iya. Terima kasih Baik. Ya. semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. live ya, Bu. Ya. Perbaikannya kapan? Berapa lama nih Bu Oh perbaikannya? iya, Oh saya iya, perbaikannya seminggu ya Bu, karena yudisiumnya tanggal 27 Februari. oh 27 Februari. Oh iya, baik, Bu. Baik. Ya, Saya segera jadi minggu perbaikan. depan ya. Iya, baik. Minggu Saya depan segera paling hubungi tidak sudah Anika ya, Bu. diperbaiki. Pak. Iya. 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 Nah, untuk publikasi nanti Ibu diskusi dengan Pak Sparta ya. Oh iya, baik, Kami Bu. mengikuti saja atas arahan dari Pak Sparta, diskusi dengan Ibu gitu. Tapi yang jelas pada saat publikasi nanti kami nama bertiga kami masuk. Jadi Ibu nomor 1, nomor 2 Pak Sparta, kemudian nanti ya monggo saya boleh atau Pak Rofi karena komposisinya sama. Baik, Bu. Terima Ya, kasih, tapi diskusi Bu. dulu dengan Pak Sparta ya. Iya, baik, Bu. Oke. Saya kebut ini. Terima kasih Ya. banyak, Ya, Ibu, sama-sama. Bapak-bapak semua. Ya, saya izin live Pak Rofi, Pak Sparta. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Jam 4 saya Saya lucu live ya, lagi. Bu. Iya. Saya live. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.